kita lanjut ke bagian badan tas. Jadi setelah di row 7 yang terakhir, ini single crochet yang terakhir, berikutnya kita akan membuat slip stitch pada single crochet yang sebelumnya, row 7 yang pertama yang ada penandanya ini. Tapi slip stitchnya itu kita pakai camel. Jadi kalau camel itu stitch yang ada di belakang. Kalau normal itu kan ini both loop, front loop, back loop. Nah, kalau kita lihat yang di belakang, nah ini ada loop ketiga. Nah, kita akan masuk di sini. Oke, lagi ini yang di sebelahnya, misalkan ini loop 1 2, kita lihat di belakang. Nah, ini ada loop yang horizontal ini. Nah, yang ini. Nah, kita akan membuat slip stitchnya di sini. Jadi untuk kita anggap ini row 1 dan row berikutnya slip stitchnya itu camel, jadi yang horizontal ini. Ini kan harusnya di sini kita bawa ke belakang. Nah, ini ada loop yang ketiga yang horizontal, kita slip stitch. Terus ini kita beri penanda aja. Nah, berikutnya kita akan buat chain 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Setelah 12 kita akan ganti warna benang. Jadi ini saya pakai biru muda. Cuman yang benang awal ini kita nggak fasten off atau nggak potong, jadi langsung aja. Yang biru ini, yang biru muda, kita buat chain 13. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berikutnya kita buat single crochet dimulai pada chain kedua dari hook. 1 2, kita buat single crochetnya pakai bum loop yang di belakang ini. Ups, single crochet 12. 1 2 3 11 12. Oke, berikutnya benang yang biru muda ini lepas dulu. Nah, masukkan hakpen pada dua loop dari single crochet ini yang di depan ini. Yang ini. Oke, ambil benang yang denim, warna denim. Ini yang biru muda, tinggal ditarik. Lanjut ke warna yang denim, kita buat 12 single crochet juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sama pakai bum loop atau loop yang di belakang. Ini benang birunya boleh di bawah, ditindis maksudnya. 1. Oh, ini kurang rapi. 1 2
3, 11, dan yang terakhir 12. Oke, dan ini row 1 yang sudah selesai. Sekarang kita ke row 2. Di row 2 di awal, maaf, ini masih row 1. Kita lanjut dulu, kita buat slip stitch camel 2 kali pada alas. Oke, jadi ini yang sudah kita isi, berarti kita akan mengisi stitch 2 stitch berikutnya. 1, 2. Kita pakai yang camel atau pakai loop ketiga ini. Oke, yang ini kita slip stitch. Slip stitch pertama. Slip stitch kedua. Oke, dan row 1 selesai. Lalu kita putar dan kita ke row 2. Di row 2 ini di awal row kita skip 2 kali. Jadi yang slip stitch 2 kali tadi itu kita skip. Yang ini slip stitch kita. 1, 2 ini kita skip, kita mulai dari stitch yang ketiga, kita buat single crochet camel. Jadi kalau single crochet camel, kita masuknya, jadi yang di depan kita ini ada loop yang horizontal ini. Nah, kita masuknya di sini. Berarti 1, 2 ini kita skip. Oke. 1, 2 kita skip, kita mulai dari stitch ketiga, berarti camelnya yang ini, loop ketiganya yang ini. Kita buat single crochet camel 12, warna yang pertama. Kalau saya denim. Ups. Satu. Ini kadang agak susah ya, susah sedikit. 2, 3, 4, 5, 11. Nah, setelah yang 12 kan kita ganti warna. Saya ke biru muda. Jadi ini untuk bikin yang ke-12 kita buat dulu. Jangan diselesaikan. Lalu benang birunya ini bawa ke depannya hakpen begini. Ambil benang yang biru muda. Lanjutkan buat single crochet camelnya. Nah, berikutnya lanjut lagi single crochet 12. Single crochet camel. 1, 2, 3, 4, 11, 12, dan row 2 selesai, lalu kita putar. Kita ke row 3. Jadi untuk row 3 itu sama seperti row 1, kita buat single crochet pada setiap stitch. 12 yang benang warna biru muda, lalu 12 single crochet warna biru tua. Atau kita sebut aja yang denim ini warna A,
Yang biru muda ini warna B, biar lebih gampang. Di awal row chain 1 sebagai bantuan naik. Lalu dimulai dari stitch yang sama dengan chain 1, buat single crochet 12. 1, 2, ini single crochet biasa. 3, 4, 11, 12. Oke, lalu hakpennya dilepas, masuk ke dalam 2 loop dari single crochet, loop yang ini, loop yang atas ini sama yang kiri. Oke, lalu benang B-nya bawa ke belakang, ambil benang A, kita lanjut 12 single crochet lagi, seperti ini. Nah, terus benang yang B-nya ini boleh kita tarik seperti ini. Lanjut single crochet 12, 1, 2, 3, 4, 11, 12. Berikutnya slip stitch 2 kali pada row 7 alas, slip stitchnya camel. Oke, yang ini 1, 2. Slip stitch yang pertama, slip stitch yang kedua. Oke, dan ini row 3 selesai. Kita putar. Nah, untuk row berikutnya sampai badannya ini selesai, kita hanya akan mengulang polanya row 2 dan row 3. Oke, jadi ini sekarang kita masuk ke row 4. Itu sama seperti row 2. Di awal row kita skip 2 stitches. 1, 2. Kita skip, masuk stitch yang ketiga, kita buat single crochet camel. Nah, berarti masuknya di sini. Di loop yang di depan kita yang horizontal ini. Single crochet camel 12. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Oke, untuk single crochet yang ke-12 jangan diselesaikan, lalu benangnya bawa di atasnya hakpen, bawa ke depan, ambil benang yang B dan selesaikan single crochet camelnya. Berarti lanjut sekarang single crochet camel dengan benang B 12, single crochet camel 12, 1, 2, 3, 4, 11, dan 12. Row 4 selesai dan kita putar. Oke, berikutnya kita ke row 5. Di row 5 berarti sama seperti row 3. Kita buat chain 1 sebagai bantuan naik dan kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Kita buat
single crochet 12 menggunakan benang warna B. 1 2 3 4 11 12. Setelah single crochet yang ke-12, benang yang di hook hakpen yang di hook ini kita lepas. Lalu masuk hakpen pada dua loopnya single crochet, loop yang atas dan yang kiri. Oke, ini benang birunya, benang B-nya bawa ke belakang, jangan lupa. Lalu kita ambil benang yang A. Masukkan seperti ini. Nah, benang yang B-nya boleh kita tarik lagi. Lanjut, single crochet 12. 1 2 3 4 5 10 11 12. Berikutnya slip stitch camel 2 kali pada row 7 alas. Berarti di sini sama di sini. Slip stitch camel yang pertama dan slip stitch camel yang kedua. Row 5 selesai dan kita putar. Nah, yang berikutnya, untuk row berikutnya sampai selesai nanti silakan diulang row 2 dan row 3. Oke, dan ini setelah pengulangan row 2 dan row 3, ini di pengulangan yang terakhir atau row 69. Jadi totalnya itu kita mengerjakan untuk badan itu 70 row. Karena di alasnya ini yang row 7 terakhir kita dapat 70 stitches. Oke. Nah, berarti ini sekarang berhenti di row 69. Nah, setelah berhenti di row 69 ini tersisa satu stitch yang terakhir. Oke, yang ini. Karena ini sudah ada penanda, berarti ini slip stitch kita yang pertama. Nah, berarti sekarang kita mengerjakan row 70. Nah, ini kita slip stitchnya satu kali. Jadi di row 70 ini slip stitchnya satu kali. Oke. Lalu kita putar. Nah, ini row 70 ini pengulangan yang polanya row 2. Jadi single crochet camel 12 pakai warna denim atau warna A. Lalu dilanjutkan dengan single crochet camel pakai warna biru muda ini atau warna B. Oke. Jadi ini setelah slip stitch satu kali, berarti ini kita skipnya satu. Oke, ini kita skip. Oke, skip satu, berarti kita mulai dari stitch yang kedua. Berarti camelnya yang ini. Loop ketiganya yang ini. Oke, ini dilanjutkan sampai di stitch yang terakhir. Oke. Oke, dan ini sudah di stitch yang terakhir. Terus kita fasten off. Jadi fasten off-nya ini agak panjang sedikit karena kita akan menjahit atau joining row 70 sama row satunya tadi. Fasten off yang biru muda. Nah, untuk yang abu-abu ini yang abu-abu, yang denim, maaf, yang denim juga kita fasten off. Oke, sekarang kita akan joining yang row 1 ini sama row 70. Oke, berikutnya kita joining row 1 dan row 70, kita joiningnya dari belakang. Harusnya kan ini begini. Oke, yang depannya yang seperti ini.
Nah, kita balik dulu. Kita sambung dari belakang, dari dalam, atau wrong side, atau WS. Biasanya disebut WS. Nah, ini bagian dalam dari rajutan, dan saya akan menyambung dari bagian yang biru muda dulu. Jadi, kita pakai tapestry. Nah, di sini kita akan joiningnya dijahit aja pakai loop yang bagian dalam. Oke, untuk yang di depan ini kita ambil yang ini, yang back loop. Oke. Nah, untuk yang belakang ini kita ambil yang dalam, berarti di sini kita ngebacanya ini front loop. Ini back loop, ini front loop. Oke. Kita mulai dari yang bagian belakang, berarti front loop, lalu masuk ke yang depan, berarti back loop. Nah, seperti ini. Balik lagi ke belakang, back loop, front loop, yang depan back loop. Kembali lagi ke belakang, front loop, back loop. Kembali lagi ke belakang, front loop, back loop. Front loop, back loop. Kembali ke belakang, front loop, back loop. Ke belakang lagi, front loop, back loop. Kembali lagi ke belakang, front loop, yang di depan back loop. Lagi front loop, back loop. Front loop, back loop. Front loop, yang di depan ambil back loop. Kembali lagi ke belakang, ambil front loop, yang di depan ambil back loop. Oke, nah ini untuk yang birunya selesai. Sekarang kita lanjut sama yang denim. Ini benangnya, jarumnya dilepas dulu. Oke, ini saya biar kuat, saya potong dikit. Biar kuat, ini saya simpul mati dulu sama yang benang denimnya. Saya simpul mati. Oke, sekarang kita joining denimnya. Caranya juga sama. Oke, kita dari belakang ambil front loop, yang ini ambil back loop. Belakang ambil front loop, depan ambil back loop. Yang belakang ambil front loop, yang depan ambil back loop. Dan ini dilanjutkan aja sampai di single crochet yang terakhir. Oke, ini setelah di joining stitch yang terakhir seperti ini, lalu kita matikan, tapi kita cek dulu yang di bagian luarnya apakah ini sudah rapat. Misalkan ini belum rapat, kayak ada agak bolong sedikit gini, ini boleh kita, nah ini kan kelihatan kayak bolong, nah ini tinggal diginiin aja nggak apa-apa. Oke, udah aman. Nah, sekarang kita, teman-teman boleh buat slip stitchnya di mana aja. Oke, dan kita fasten off.
Yang sisa birunya ini juga bisa kita fasten off. Dan ini untuk alas dan badan tasnya selesai. Kita sekarang bikin lining untuk bagian atas badannya. Oke, kita buat lining. Jadi di bagian atas badan tas itu ada 2 row. Yang row pertamanya itu single crochet berkeliling atau single crochet 70. Nah, row kedua atau penutupnya itu slip stitch pada setiap stitch atau slip stitch 70. Nah, caranya tadi dimana kita, dimana kita slip stitch yang terakhir. Nah, kayak gini aja. Nah, gampangnya itu kita masuknya di sini. Jadi row-nya itu terhitungnya tuh gini. Yang ada terlihat kayak kepang ini 1 row. Oke, lalu berikutnya yang di tengahnya ini 1 row. Jadi masuknya itu boleh di sini. Di atasnya kepang sama yang di sela-selanya. Kita langsung aja. Nah, seperti ini nih. Kita ambil dari sini. Ini kan di antara 2 kepang nih, di sela-sela. Single crochet, pokoknya ada 70. 1. Oke, lalu ini masuk di kepangnya yang di sebelah kiri. Oke, sama di stitch yang ini yang lubang sebelahnya biar nanti kuat. Nah, kayak gini. 2 di sela-selanya lagi. 3. Oke, ini masuk di kepangnya, di kepang yang kirinya ini yang di sebelah kiri. Jadi kan kalau kepang itu ini dia kan ada 2 nih loopnya. Loop yang kanan sama yang kiri. Kita masuknya yang kiri. Ini kiri ini sama di stitch yang kecil yang nempel di kepang. Ini. Satu, 2, 3, 4, 5. Ini di kepang sama di stitch kirinya. 6, 7, 8. Nah, ini dikerjakan sampai total single crochetnya itu ada 70, berarti di kepang yang sini nanti terakhirnya. Oke. Ini setelah single crochet yang ke-70, kita nggak slip stitch dulu karena slip stitch langsung kita hitung sebagai 1 stitch. Jadi di row 2 kita akan buat slip stitch pada setiap stitch atau slip stitch 70. Ini kita hitung 1. Ini boleh diberi penanda biar nanti nggak bingung. 2, 3, 4, 5, 6, dan dilanjutkan sampai di stitch yang terakhir, berarti di sini. Ini slip stitch yang ke-70, lalu fasten off atau putus benangnya, dan kita akan menutup row dengan jarum tapestry. Oke, ini sudah saya pasang jarum tapestrinya. Nah, kan ini slip stitch terakhir di stitch yang ini. Nah, berikutnya dari stitch terakhir yang kita slip stitch, hitung ke kiri 2 stitch. 1, 2, berarti di sebelah kirinya penanda. Di sini kita masuk di stitchnya slip stitch seperti ini. Ini penandanya boleh dilepas. Berikutnya kita masuk ke slip stitch yang terakhir tapi ambil back loopnya yang ini. Nah, ini kita tarik. Nah, seperti ini. Ini masuk ke sebelahnya nggak apa-apa. Nah, jadinya seperti ini. Lalu ini di belakang atau di bagian dalam boleh kita matikan, kita slip stitch. Dan fasten off. Jadi ini untuk alas dan badan tasnya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan
ke handle. Handlenya boleh pakai warna biru muda atau denim, tapi di sini saya sepertinya mau pakai yang denim aja. Kita lanjut ke handle. Jadi nanti handlenya ini buatnya 2, dan ini handlenya pendek karena tasnya model tas cincin. Kita buat slip knot. Lalu buat chain 51. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 48, 49, 50, dan 51. Berikutnya kita akan melanjutkan ke row 1. Kita mulai dari chain kedua dari hook 1, 2, dan kita ambil bump loop atau loop yang di belakang ini. Kita buat increase 2 single crochet dalam 1 stitch. Berikutnya dilanjutkan dengan single crochet 48. 1, 2, 3, 4, 6, 4, 7, 4, 8. Dan ini tersisa 1 stitch yang terakhir, kita isi dengan 3 single crochet dalam 1 stitch. 1, 2, 3. Kita lanjut ke sisi yang satunya. Single crochet 48. Berarti di sini maaf, single crochet 49 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 4, 8, dan 4, 9. Lalu kita slip stitch pada stitch yang pertama. Dan row 1 selesai, kita ke row 2, kita buat chain 1 dulu sebagai bantuan naik. Berikutnya kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1, kita buat increase 2 kali. 2 single crochet dalam 1 stitch. Yang pertama, yang kedua. Lanjut single crochet 48. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 7, dan 4, 8. Berikutnya increase sebanyak 3 kali. Increase yang pertama, increase yang kedua, dan increase yang ketiga. Lanjut lagi, single crochet 48. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8. Tersisa 1 stitch yang terakhir, kita buat increase. Dan kita akan slip stitch. Jadi slip stitchnya benang yang ada di loop, hakpen yang ada di loop ini kita lepas dulu. Lalu masukkan hakpennya pada stitch yang pertama, berarti yang ini masuknya dari belakang seperti ini.
kita balik aja biar enak. Oke, masuknya dari belakang seperti ini, lalu ambil loopnya lagi, masukkan ke hakpen dan tarik ke belakang dan slip stitch. Nah, lalu fasten off. Ini putus benangnya agak panjang karena nanti buat menjahit handle ke tasnya. Dan untuk handlenya selesai. Bikinnya 2. Nah, setelah selesai dengan yang seperti ini, kita akan menjahit handlenya. Jadi kita akan jahit 2 sisi yang panjang ini, kita gabungkan seperti ini. Nah, caranya kita hitung stitch kelima dari increase yang terakhir. Oke, seperti ini. Increase tadi kita di sini punya 3 increase. Kita cari, oh ini increase, ini increase, increase, increase. Ini stitch kelima, 1, 2, 3, 4. Ini kelima, beri penanda. Terus hitung lagi, ini increase yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Jadi nanti kita akan mulai menjahitnya itu dimulai dari yang ada penandanya dan diakhiri dengan yang ada penandanya. Oke, sekarang sisi yang satunya ini kita cek. Ini increase yang terakhirnya itu yang ini stitchnya 1, 2, 3, 4, ini 5. Terus yang ini 1, 2, 3, 4, 5 yang ini. Nah, ini kita beri penanda seperti ini. Oke, kita akan menjahit. Saya menggunakan jarum tapestry. Nah, menjahitnya itu kita mulai dari ujung yang ada slip stitchnya ini, yang ada ekor benangnya. Jadi berakhir di bagian sini. Dan untuk benang yang akan digunakan untuk menjahit ini, usahakan lebihin panjangnya karena nanti sekalian untuk menjahit handlenya ke tas. Jadi kalau ekor benang yang ini juga untuk menjahit handle ini ke tas. Lalu di ujung yang satunya sisa dari jahitan joining ini kita pakai untuk menjahit handle ke tas. Oke, kita mulai aja. Ini yang ada penandanya. Kita masukkan dulu keduanya seperti ini. Ini boleh kita simpul mati aja, biar nggak ribet. Nah, sisa benangnya itu nanti ini taruh di tengah begini. Ini penandanya boleh dilepas. Kita masukkan lagi sekali untuk ngunci aja. Nah, berikutnya kita akan jahit menggunakan loop yang dalam. Oke, yang ini. Ini both loop, ini front loop, ini back loop atau loop dalam. Kita pakai yang ini. Sisi yang satunya, ini both loop. Kalau menghadap ke kita, ini front loop, ini back loop. Nah, kita pakai yang ini, loop yang dalam. Jadi, oke, ini. Begini. Masuk bagian belakang, tarik. Oke, berikutnya di sampingnya, di stitch yang sampingnya, yang ini. Nah, seperti ini. Berikutnya, stitch sampingnya. Berikutnya lagi, ini ambil stitch sampingnya, lalu ambil yang bagian depan, back loop. Ambil sampingnya, belakang, front loop. Ambil sampingnya, depan, back loop. Dan ini silakan dilanjutkan sampai kita ketemu di stitch marker yang berikutnya, stitch marker yang kedua. Oke, berarti sampai di sini. Nah, ini kita ke stitch yang terakhir yang ada penandanya. Ini masuknya both loop ya. Jadi yang ini masuknya di keduanya begini. Lagi sekali, kunci sekali. Berikutnya kita slip stitch di bagian dalamnya sini.
kita slip stitch. Dan selesai. Berikutnya kita akan pasang handle-nya ini ke tasnya. Jadi kira-kira begini pemasangan handle-nya. Nah, sebenarnya ini teman-teman bebas sih mau dipasang di agak kurang keluar atau mungkin agak ke dalam nggak apa-apa. Tapi kalau pakem saya, jadi untuk yang kelihatan stitchnya ini yang kayak kepang-kepang ini kalau muter itu ada 35 jumlahnya. Karena stitch row kita kan ada 70. Nah, saya lipat tasnya seperti ini. Jadi bagian bawahnya begini nih. Dan dia ini motifnya agak sedikit miring teman-teman ya, memang begitu, agak sedikit miring karena kita rajutnya itu tidak bolak-balik karena rajutnya memutar, jadi yang vertikal ini agak sedikit miring. Oke, nah kita ambil seperti ini, kita lipat begini, bagi dua, belakang 17, depan 17, entah kanan entah kiri itu ada yang tersisa satu. Oh, yang ini nih, ini berarti ini saya di kanan. Oke, ini anggap tidak ada. Nah, berikutnya dari samping itu hitung 3. Ini saya kasih penanda untuk samping-samping ini. 1, 2, 3. Oke, lalu 3 kepangan berikutnya ini untuk handle. Jaraknya itu antar handle ada 5. 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 3 berikutnya ke kanan ini untuk handle 1, 2, 3. 3 berikutnya yang di kanan 1, 2, 3. Ini jarak dari samping. Nah, ini bagian belakang ini belum saya pasang. Ya, anggap aja seperti ini. 3 dari kiri kita skip, 1, 2, 3 ini kita skip. Berikutnya 1, 2, 3, berarti ini untuk tempat handle. Lalu skipnya 5 di tengah, jaraknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 berikutnya untuk tempat 1, 2, 3. 3 berikutnya untuk yang tidak isi apa-apa yang jarak di kanan 1, 2, 3. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini barusan yang sudah kita, ini yang barusan kita slip stitch. Taruh aja begini nggak apa-apa. Nah, jadi 1, 2, 3, berarti ini kita pasang di sini. Kurang lebihnya kalau dari atas turun ke bawah itu ada 5 stitches. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini. Kurang lebih aja ini ya. Boleh lebih juga, boleh kurang, boleh lebih. Oke, seperti ini. Dan jahitnya itu saya jahitnya simple. Tapi kalau teman-teman punya teknik yang lain, nggak sama seperti saya juga boleh. Satu, dua, tiga, dan di sini. Stitch berikutnya. Satu, dua, tiga, empat, lima di sini.
ini sudah selesai. Ini kurang rapi dikit, ini boleh kita rapikan biar stitchnya dia nggak keluar. Nah, ini udah selesai. Kita tinggal slip stitch aja di bagian belakang, di bagian dalam maksud saya. Oke, ini cukup. Dan fasten off. Yang sisi berikutnya 1 2 3 4 5, berarti di sini 1 2 3, berarti di sini. Oke, nah ini kan ekor benangnya itu ada di bawah begini. Teman-teman masukin aja di dalam sini sampai di stitch yang sudut sini, baru mulai dijahit ke handle. Jadi caranya jahit sama. Oke, untuk jahit handlenya silakan dilanjutkan. Handle sudah terpasang keduanya, dan sekarang ke step yang terakhir, kita akan pasang furing instan atau innernya. Jadi ini furing instannya ini kan modelnya serut. Nah, ini ada tempat serutnya ini. Itu kita taruhnya itu kira-kira di yang row lining yang SC begini. Dijahit aja pakai jarum jahit dan benang jahit. Nah, kalau ada yang masih bingung gimana cara jahitnya, nanti di kolom komentar saya kasih link tutorial untuk menjahit innernya. Oke, ini innernya dijahit dulu. Oke, ini yang sudah terpasang innernya. Jadi ini inner serut, nanti ini tinggal diserut gini aja kalau pas lagi dipakai. Nah, seperti ini aja. Dan tas Rumi kita atau Rumi bag kita selesai. Jadi tutorial dari saya selesai juga. Oke, dan sampai di sini dulu tutorial dari saya untuk Rumi bag. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dan terima kasih.